Pada video kali ini akan dibahas tentang hal yang sangat krusial dalam bisnis, hal fundamental yang bahkan, banyak pebisnis lupa ya. Video kali ini tentang marketing, gua akan bahas sedikit tentang, marketing 1.0, 2.0, and 3.0, tapi mungkin, akan sedikit juga menyinggung 4.0, jadi, agak sabar ya karena videonya akan panjang. Gua Green Wombat, selamat datang di channel gua Green Wombat. Ini channel yang membahas tentang dunia bisnis, otomotif, dan juga psikologi, dan mungkin dalam waktu dekat juga akan bahas soal dunia olahraga, nggak tahu juga ya. Cuman gue nggak berani sih bahas olahraga, gue pengen pengen bahas tentang olahraga gitu kan. Nanti takutnya gitu kan, gue kena gas air mata gitu kan. Ya nggak tahu juga lah gitu, pas lagi bahas olahraga tiba-tiba ada gas air mata entah dari mana gitu. Yes. Oke, secara singkat, itu aja, intronya gitu kan, mulai ke pembahasannya. Jadi, mungkin apa ya, mungkin awalnya dari pengenalan dulu ya, pengenalan secara singkatnya tentang marketing dulu. Ya, marketing itu merupakan teknik ya, teknik atau apa ya, cara mengenalkan produk kita ke pasar, ya kan, dengan tujuan untuk mendapatkan sales atau penjualan gitu kan, yang biar intinya ada cash flow gitu. Sebenarnya nggak mesti penjualan ya, tapi pada intinya gimana ceritanya biar kita itu dapat uang, ya kan. Nah, marketing ini ada banyak ya, mulai dari mikirin soal produk, kenyamanan konsumen, dan lain sebagainya gitu kan. Dan ini juga, nggak cuman nggak cuman apa ya, nggak cuma berlaku untuk yang jualan barang gitu, tapi juga, bisa juga untuk jasa juga gitu kan. Jadi ini juga marketingnya ada di usaha yang dalam bentuk, barang dan juga ada yang bentuknya jasa juga, gitu kan. Oke, kita masuk ke marketing, 1.0 ya, 1.0. Ini adalah marketing yang memang fokusnya itu pada, product oriented. Jadi orientasinya itu pada produk, gitu kan. Jadi contohnya apa? Contohnya marketing atau iklan, yang berdasarkan dari marketing 1.0 ini apa aja sih? Contoh nih, Anda lapar tapi tidak mau makan berat, beli L-Bolen untuk snack yang bernutrisi tinggi. Nah, gitu. Jadi, fokus utamanya adalah pada pada snack yang bernama L-Bolen ya kan, makanan ringan ya tapi punya nutrisi tinggi gitu kan. Nah, tujuannya itu apa sih? Tujuannya itu untuk mengenalkan produk ya, produknya itu dari brand, dari merek L-Bolen ya kan. Kemudian, apa sih produk tersebut, itu adalah snack, pada intinya itu adalah snack yang memiliki nutrisi tinggi. Nanti mungkin di gambar snack-nya itu kayak ada ini apa aja sih, mungkin dari pisang kah, dari tepung yang baik baik kah, bagaimana, atau ada susunya dan lain sebagainya gitu. Jadi spesifikasi produknya yang diberikan gitu pada atau ditunjukkan gitu ya pada marketing tersebut. Ini sorry panas banget ini gue di tempat yang lagi panas gitu kan. Terus kemudian, target pasarnya apa sih? Target pasarnya ya, ya itu tadi gitu, kalau misalnya kalian mau melakukan marketing 1.0 ini, itu sesuatu yang sudah dibutuhkan oleh pasar gitu. Jadi jangan jangan coba buat, eee, membuat atau creating a new market for your product gitu. Jadi targetnya itu bukan bukan pasar yang ngawang-ngawang, enggak, tapi targetnya itu sudah ada. Jadi kayak misalnya lu emang, eee pemasaran Elbolon ya lu tahu gitu, karena ada banyak orang yang mungkin tidak mau makan berat, tapi mereka butuh nutrisi untuk makan gitu kan. Jadi misalnya nggak mau sarapan kan, atau misalnya, jam makan siangnya mepet dan lain sebagainya gitu kan. Jadi memang sudah ada spesifik, targeted market tapi yang cukup luas gitu. Jadi bukan bukan yang kecil banget gitu enggak, tapi yang luas. Jadi market yang sudah luas gitu kan. Itu contoh marketing 1.0 gitu kan. Terus kunci dari marketing ini apa sih? Kunci dari marketing ini adalah bagaimana kita mengembangkan produk kita sendiri. Jadi perkembangan dari produk kita, entah dari varian rasa, nutrisi, dan lain sebagainya, ini yang kemudian diberikan pemahaman dan diberikan wawasan yang cukup, besar ya tentang produk kita, bagaimana produk kita ini memenuhi kebutuhan dari konsumen, gitu. Jadi, apa namanya, yang seperti itu, dan semakin banyak kita memberikan benefit kepada konsumen, maka itu akan semakin baik untuk produk itu sendiri. Jadi, ini benar-benar awal permulaan dari strategi marketing 1.0 gitu kan. Nah, jadi, kuncinya itu gitu kan. Nah, terus kemudian apa sih yang harus di-list gitu ya dalam dalam marketing ini. Yang pertama ya udah jelas ya dari spesifikasi produk itu sendiri gitu kan. Fungsi produknya itu apa? Apakah itu makanan berat, apakah itu makanan ringan, atau kalau misalnya emang lu punya jasa gitu ya, lu spesifikasi jasa lu tuh ya apa sih gitu. Misalnya contoh, gua penyedia jasa, apa, konsultan apa, keuangan kah, psikologi kah, atau apa gitu. Lu kasih tahu jasa lu tuh apa, ya kan, dan, targetnya itu apa, dan fungsinya itu apa, gitu. Jadi, itu marketing 1.0 dan lu tahu kalau di situ ada marketnya di sana, gitu. Jadi target marketing ini adalah, bagaimana caranya lu membuat sebuah sebuah jargon atau sebuah iklan atau apapun itu yang bentuknya marketing memang, di mana satu iklan tersebut bisa berkomunikasi dengan banyak orang, gitu. Jadi kayak satu iklan itu buat pemikiran banyak orang, yang baca itu kayak, wah, kayak ada orang pidato dan lain sebagainya gitu kan. Tapi, itu satu arah gitu. Jadi, berinteraksinya itu
banyak orang gitu. Jadi kayak contoh kalimat gue tadi kan, Anda lapar, ingin makan berat gitu kan. Nah, itu pertanyaannya itu bukan bukan lu lapar gak? Enggak gitu. Tapi maksudnya adalah secara general gitu, ada banyak orang lapar gitu. Gitu kan. Nah, terus dibilang beli elbolen. Nah, kan gitu kan. Itu jadi kayak apa namanya, marketnya itu kayak kita langsung mengasumsikan bahwa orang itu lapar dan mereka nggak mau makan berat. Kalau misalnya memang mereka nggak lapar, ya sudah, mereka akan skip marketingnya gitu. Mereka akan skip iklannya gitu kan. Nah, jadi cari kalimat-kalimat yang memang sekiranya bisa berkomunikasi dengan banyak orang, related atau berelasi dengan kebutuhan banyak orang, gitu kan. Jadi singkatnya itu marketing 1.0. Terus kemudian marketing 2.0. Marketing 2.0 ini apa sih? Secara singkat ya, marketing 2.0 ini adalah marketing yang memang berorientasi itu fokus dengan konsumennya gitu. Jadi konsumennya, kita berkomunikasi dengan konsumen ya kan. Kalau tadi marketing 1.0 itu kan kita ke fundamental dasar kebutuhan manusia, ya kan, kita bicara sesuatu yang memang dasar dari kebutuhan manusia sendiri. Kalau misalnya memang marketing 2.0 ini sudah lebih advance gitu, jadi kita memperhatikan bukan cuma dasar kebutuhan manusianya lagi seperti sandang pangan papannya lagi, enggak gitu, tapi kita juga melihat gitu kan, apakah memang ada orang ya atau market yang memang butuh kebutuhan emosional yang butuh dipenuhi dan lain sebagainya gitu, yang seperti itu gitu kan. Nah, contohnya gimana sih? Kan ada banyak orang yang lebih gampang contohnya. Contoh marketing 2.0 itu gimana sih? Contoh, oh ya, Anda stres dengan pekerjaan Anda dan butuh liburan, ayo healing. Dan Elbolen siap menjadi teman healing kamu, kapanpun dan dimanapun. Nah itu, jadi kebutuhannya itu adalah kebutuhan emosional. Ya. Uh, jadi kebutuhan itu agak bukan bergantung sama perut doang, enggak gitu kan. Tapi tentang kayak liburan kah, atau apakah, dan lain sebagainya gitu kan. Nah terus kemudian ajakannya itu bukan membeli Elbolennya gitu. Ajakan, ayo udah lu liburan aja gitu kan. Terus di situ kayak ada partnership gitu kan. Oke, Elbolen itu siap menjadi teman buat healing lo gitu. Ya sebenarnya ini agak berkaitan dengan 1.0 juga gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya emang mau pure ke 2.0 gitu, mungkin bukan disebut Elbolen siap menjadi teman healing gitu, tapi kayak apa namanya, iklannya itu kayak cuma ditulis gitu kan. Sediakan snack gitu kan. Apa untuk teman healing Anda gitu kan. Tapi snacknya tulisan Elbolen gitu. Jadi nggak kalau bisa di 2.0 ini tidak dijelaskan secara langsung produknya itu apa. Jadi nggak langsung kayak ditulis L Bolan gitu, nggak. Gitu. Kalau bisa ditampilin secara tipis-tipis. Gitu kan. Tadi gue nyebut L Bolan karena memang gue nggak tahu ya brand lain gitu, dan gue nggak di endorse sama L Bolan, gue nggak tahu ya. Kalau mau endorse silakan gitu kan. Walaupun kayaknya nggak ada yang mau endorse gue. Gitu. Nah, jadi dari kayak gitu kan, terus kemudian masuk ke target konsumennya. Jadi target konsumennya itu apa sih? Target konsumennya itu memang bukan orang-orang yang sudah paham. Jadi makanya gue bilang tadi gak perlu menyebutkan produknya apa, gak perlu menyebutkan Elbolen itu sebuah snack dan lain sebagainya, enggak. Jadi kayak orang tuh paham, ya orang itu sudah mengenal luas. Jadi anggaplah produk Elbolen tadi sudah terkenal seluruh dunia gitu kan. Jadi orang udah tahu, anggaplah Elbolen itu, oh Elbolen tuh ini gitu, oh Elbolen itu dari Solo dan lain sebagainya gitu, itu makanan ringan dan lain sebagainya. Contohnya seperti itu kan. Nah, entah orang dari Malaysia, dari Prancis, dari segala macam udah paham gitu kan. Nah, itu baru buat marketing 2.0 itu bagus banget gitu kan. Jadi mereka menargetkan ke konsumen yang memang sudah memiliki pemahaman dasar ya kan. Jadi udah tahu tentang Elbolen gitu. Gak cuma tahu nama Elbolen, enggak, tapi mereka tahu kalau Elbolen itu adalah produk brand yang membuat produk tertentu gitu kan, kayak contoh bolennya gitu kan, dan lain sebagainya. Mungkin ada pizza bolennya atau apa, gue nggak tahu ya gitu kan. Dan akan melakukan apa ya, pembelian dasar atas keputusan pribadi. Maksudnya itu kayak, ya juga ya, gue pengen healing gitu kan. Nah awalnya itu kan kebutuhannya itu gue pengen healing gitu kan, gue pengen jalan-jalan gitu, tapi gue nggak pengen ribet gitu, kayak misalnya di bus, di jalan, di pesawat apa gimana gitu. Mungkin gue bisa makan Elbolen gitu buat jadi teman snacknya gitu kan, bukan makan makanan dari yang lain gitu. Walaupun naik pesawat berarti cuma domestik doang yang bisa bawa Elbolen gitu kan. Jadi yang seperti itu contohnya aja gitu kan. Terus kemudian kunci dari marketing 2.0 ini apa sih? Jadi pembeda yang unik gitu, pembeda yang unik yang dimiliki antara L Bolen mungkin dengan bolen lainnya. Misal A bolen, B bolen, C bolen gitu. Bedanya siapa sih antara L bolen dengan A bolen, B bolen, C bolen, D bolen dan lain sebagainya? Mungkin dari ukurannya kah? Mungkin dari rasanya yang memang sudah kerasa beda gitu, lebih manis atau lebih apa segala macam gitu kan. Atau mungkin ada varian-varian yang cukup unik gitu ya, cukup unik, dan itu eh, nggak mesti jadi varian yang memang paling mahalnya, enggak. Sorry, paling paling lakunya enggak, tapi memang itu
orang kalau ngelihat varian itu, oh tahu, oh Elbolen tuh langsung kepikiran tuh ke sana gitu. Jadi kayak misalnya mungkin ada Elbolen gitu yang warnanya ungu, gua nggak tahu ya, atau yang warnanya hijau gitu kan. Kan unik ya, Elbolen warnanya hijau gitu kan, kayak warna motor gitu kan. Nah, itu kan unik ya menurut gua kan. Nah, itu jadi kalau misalnya orang udah kepikiran, oh Elbolen gitu, oh ya warnanya hijau ya gitu kan. Walaupun sebenarnya itu bukan best selling produknya Elbolen gitu, tapi itu cukup untuk menjadi pengingat bahwa oh ini seperti ini. Atau misalnya kadang ada orang juga ngeliat ijo ijo ijo, gue lapar juga ya gitu, gue cari Elbolen lah gitu. Itu contohnya dari marketing 2.0 gitu kan. Dan kuncinya juga ke sana gitu. Jadi ada pembeda, ada some distinct difference between your product and others product, other similar product sorry gitu kan. Nah, kira-kira apa aja sih yang harus diperhatikan atau di list dalam dalam brand tersebut gitu kan. Yang pertama itu adalah produk yang ditawarkan itu sudah lebih jelas gitu ya, kayak masa konsumen itu udah jelas apa spesifikasinya gitu, kayak rasanya seperti apa, ukuran dan lain sebagainya itu udah pasti udah jelas ya, tapi ditambahin lagi dengan mendukung apa ya, kepuasan emosional pada konsumen gitu loh. Jadi kita produknya itu harus gimana ceritanya mendukung kepuasan emosional konsumen gitu kan. Fokusnya balik lagi ya, fokusnya adalah ke konsumen, bukan ke produk itu sendiri gitu kan. Jadi interaksinya itu marketing 1.0 dan 2.0 itu sangat berbeda ya. Kalau misalnya marketing 2.0 ini seolah-olah yang ditunjukkan itu berbicara secara langsung gitu. Jadi seolah-olah marketing atau iklannya itu memiliki persona ya. Dia itu bisa berbicara langsung dengan konsumen gitu kan. Karena kan beda ya sama yang pertama tadi, kan cuma kebutuhan umum ya, kayak lu lapar gitu kan. Nah, itu kan semua orang pasti lapar gitu kan, nggak ada orang yang nggak lapar kecuali dia punya kelainan fisiologis gitu kan. Selama dia masih hidup dia pasti akan merasakan rasa lapar kecuali ada kelainan fisiologis. Berarti itu sudah general idea-nya, sudah normanya, sudah hukum alamnya seperti itu. Tapi kalau misalnya dia ngomong kayak lu butuh healing gitu kan. Nah, itu kan sesuatu yang ngomong seolah-olah persona ya, karena sudah mempersonifikasi kalau iklan atau marketingnya tersebut paham gitu kebutuhan lu. Dan kan gak semua orang butuh healing gitu. Ada orang yang memang lagi nggak butuh healing segala macam, tapi kan semua orang pasti lapar gitu. Itu jadi pembedanya gitu. Nah, terus jadi target interaksinya itu satu gitu ya. Dan gue yakin banyak yang mencoba 2.0, cuman mungkin kesalahan mereka rata-rata adalah mereka tidak melakukan marketing 1.0. Jadi mereka produknya itu belum dikenal. Nah, yang jadi masalah itu salah satu kesalahan fatal dari para yang mencoba marketing 2.0, tapi mereka produknya belum dikenal. Jadi ini tuh seperti rantai gitu loh. Jadi ada momentum yang harus dijaga, momentum yang harus dilakukan biar marketingnya itu terus berjalan gitu. Dan ini butuh dedikasi yang cukup luar biasa gitu. Nah, terus masuk ke marketing 3.0 gitu kan. Nah, marketing 3.0 ini apa sih? Marketing yang orientasinya itu ke manusia itu sendiri. Jadi bukan cuma ke kelompok satu orang atau satu manusia itu enggak, tapi general idea tentang manusia. Jadi bagaimana kemanusiaan dan lain sebagainya gitu kan. Contoh marketing 3.0, dan gue yakin ini banyak orang yang gak setuju, but it is what it is. Ini adalah marketing dan gue hanya membahas dari segi keilmuan. Perkara ini etis atau enggak silahkan dipilih, silahkan dicerna masing-masing ya kan, silahkan dipilih masing-masing. Dan balik lagi, gue cuma membahas ini soal keilmuannya gitu. Nah, jadi ini tentang marketing yang berpikir ke arah kemanusiaan gitu, berpikir secara luas lagi tentang kemanusiaan. Jadi untuk marketing yang 3.0 ini kayak contoh ya, ada kegiatan non profit seperti menanam pohon ya kan, terus bagi-bagi makanan gratis untuk orang yang memang membutuhkan gitu kan, atau bagaimana dan lain sebagainya. Misalnya contoh ya, Elbolen bagi-bagi makanan, bagi-bagi Elbolen ke wilayah Afrika yang memang nggak mesti Afrika, Indonesia atau negara manapun yang memang mereka ada kekurangan nutrisi atau busung lapar dan lain sebagainya. Ada fenomena tersebut secara masif ya kan. Mereka datang ke sana dan mereka nggak mesti bagiin Elbolen, mereka nggak mesti bagiin Elbolen. Mereka membagikan makanan-makanan yang memang seperti nasi, roti dan lain sebagainya. Elbolen roti ya, iya. Pokoknya apapun itulah yang memang sekiranya bisa membantu apa namanya, keadaan mereka saat itu, ya kan. Nah, tapi dalam dokumentasi itu kelihatan kayak gue misalnya pakai baju Elbolen gitu. Jadi tahu kalau kegiatan itu dilakukan oleh organisasi atau perusahaan yang memang berasal dari pabrik yang bernama Elbolen gitu. Jadi tulisan itu ada jargonnya di bawah atau di akhir kegiatan tersebut gitu kan, di akhir videonya mungkin tulisan berbagi bersama Elbolen. Nah, gitu. Itu marketing 3.0 gitu. Jadi apa ya, terserah kalian memandangnya normanya sebagaimana gitu. Ini gue balik lagi cuma bahas secara ilmu gitu kan. Tujuannya apa sih? Tujuannya dari marketing 3.0 ini adalah membuat dunia menjadi lebih baik, memberikan value positif gitu. Jadi memberikan value yang positif
gitu loh. Nah, terus target pasarnya apa sih? Adalah manusia-manusia yang memiliki nurani dan kebaikan di dalam hati. Jadi target pasarnya itu makin mengecil, makin spesifik ke orang-orang tertentu, gitu kan. Nah, terus apa ya? Kunci dari target ini ya, kunci dari marketing 3.0 itu sendiri apa sih gitu kan? Kuncinya itu adalah memberikan value untuk dunia sekitar. Jadi jangan sampai value-nya itu cuma terbatas, tapi memang harus buat dunia sekitar. Fokusnya dari marketing 3.0 ini adalah membuat lingkungan dan dunia kita itu jadi lebih baik daripada kondisi sebelumnya, gitu loh. Kayak misalnya tadi bagi-bagi makanan gitu kan, kayak misalnya itu kan berpikir tentang world hunger, terus kemudian ada yang menanam pohon, bisa juga menanam pohon, berarti kan kita berpikiran tentang global warming dan lain sebagainya, gitu kan. Nah, itu value yang kita berikan, gitu kan. Nah, terus kemudian ya itu tadi ya, bukan bukan lagi terfokus sama konsumen atau produsen enggak, tapi gimana eh, produsen dan konsumen itu pada pada level yang sejajar, ya, pada level yang sejajar, selevel, nggak ada lagi ketimpangan satu sama lain, nggak ada yang konsumen itu di atas atau produsen yang di atas, itu nggak ada, ya kan. Terus kemudian bekerja sama secara bersama-sama memperbaiki dunia, gitu. Kedengaran keren banget ya. Nah, itu jadi itu marketing 3.0. Terus apa aja sih yang perlu di list gitu kan. Nah, marketing 3.0 ini kayak kita bisa kasih visi dan misinya gitu, nilai-nilai yang dianut oleh perusahaan itu sendiri gitu. Jadi bukan nilai dianut secara personal lagi, tapi secara perusahaan itu visinya tuh apa sih? Kayak I want to end world hunger crisis gitu. Kayak gue pengen 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 bikin apa namanya kelaparan dunia itu hilang gitu. Contohnya itu visinya kan, nah misinya bagaimana segala macam itu juga bisa dijelaskan, gitu kan. Target interaksinya tuh apa sih? Target interaksinya itu ya eh, bekerja sama gitu loh, mendapatkan hal yang lebih baik untuk lingkungan sekitar, untuk lingkungan sekitar dan ya dunia gitu, dunia secara garis besar gitu loh. Dengan apa ya dikembangkannya apa ya fungsi produk gitu kan, kepuasan emosional juga gitu kan dan lain sebagainya untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang akhirnya dari pembelian atau dari kontribusi dari konsumen itu bisa membuat dunia itu menjadi lebih baik. Nah, itu target interaksinya. Dan ini adalah teknik marketing yang sangat berat. Ini adalah teknik marketing yang apa namanya bakal banyak menjadi hal yang kontroversial gitu ya. Bisa bisa backfiring juga. Terus gimana sih cara melakukan teknik marketing 3.0 ini tanpa mendapatkan backlash atau efek sampingnya gitu ya. Tadi produk lu itu, brand lu itu harus terkenal secara luas, kayak misalnya tadi Albolon berarti sudah terkenal seluruh dunia dan lain sebagainya, dan produk lu itu juga sudah mendapatkan citra yang baik. Nah, ini produk lu harus mendapatkan citra yang baik gitu. Jadi sebelum lu melakukan 3.0 ini juga, oh berarti Albolon ini produknya sebenarnya bagus gitu. Makanannya bagus, bernutrisi gitu kan, enak rasanya gitu kan, dapat 5 star rating misalnya dari chef-chef dunia dan lain sebagainya gitu kan. Nah, begitu produk lu itu udah bagus ya, sudah berhasil dalam marketing 1.0 dan 2.0 gitu kan, lu baru bisa masuk ke marketing 3.0 ini secara baik juga gitu kan. Jadi pengembangannya itu bisa jadi lebih luas lagi, bisa menjadikan efek yang lebih baik lagi. Jadi sekalipun apa ya istilahnya, ada orang yang nggak senang sama Elbolan itu sendiri gitu, atau merasa harga Elbolan itu overpriced, tapi karena merasa kayak ada feedback, oh gue punya nurani, gue pengen dunia itu lebih baik. Karena kalau misalnya profit yang dikasih ke Elbolan pun, itu mereka tidak sepenuhnya makan untuk Elbolan, tidak sepenuhnya untuk karyawan Elbolan, tidak sepenuhnya untuk yang punya Elbolan, tapi juga bisa mengembangkan buat dunia, entah ending the world apa namanya hunger crisis gitu ya, atau segala macam gitu, krisis-krisis yang berpikiran tentang uh, apa namanya yang ada di dunia itu sendiri gitu kan. Nah, itu. Nah, panjang ya bahasannya. Terus kemudian terakhir adalah marketing 4.0 atau 4.0. Gue nggak bakal banyak bahas ini karena ini adalah marketing yang memang apa ya istilahnya ya, human centered marketing gitu. Jadi kayak bagaimana sih pengalaman individu itu berbelanja gitu kan, merasakan kepuasan batinnya kan, atau segala macam saat mereka itu apa ya jadi konsumen dari brand tersebut. Kayak misalnya contoh ya, Elbolan membuat aplikasi tertentu ya. Misalnya Elbolan Market gitu kan, kayak segala macam yang gitu-gitu kan. Nah, itu kayak bagaimana sih experience-nya mereka itu menggunakan aplikasi tersebut, bagaimana mereka pengalaman mereka itu happy nggak sih gitu kan membeli Elbolan dari aplikasi tersebut segala macam. Jadi merasa dipermudah nggak sih dengan teknik itu gitu. Jadi jangan sampai apa ya istilahnya, lu lebih gampang beli Albolan di warung daripada harus pakai lewat aplikasi gitu. Misalnya menjamin, misalnya dengan pakai aplikasi ini lu bisa beli Albolan dalam waktu 1 menit, itu udah datang ke rumah lu gitu. Jadi sekali pencet 1 menit udah datang gitu. Ya, gue nggak tahu caranya sih, tapi itu contohnya gitu kan. Sorry, tujuannya adalah ya mengarah pada ekonomi yang ada di dunia digital ya.
mengarah pada ekonomi yang di dunia digital, terus kemudian target pasarnya berarti adalah orang-orang yang ada di dunia maya gitu ya, ada di netizen lah kan, simpelnya gitu kan. Nah, kunci dari marketing ini apa sih? Kunci dari marketing ini adalah uh, apa ya, menitik beratkan value bahwa El Bolon ini gak cuma sebuah kue atau roti gitu ya, atau brand gitu kan, tapi memang uh, apa ya, kayak teman lah gitu. Jadi mengasosiasikan El Bolon ini sebagai teman, dan lu bisa dapatkan experience yang menyenangkan, lu bisa dapat pengalaman yang menyenangkan kalau lu menjadi konsumen dari El Bolon itu sendiri. Dan gak cuma menjadi konsumen, tetapi dengan cara lu menjadi konsumen, lu merasa kalau lu temenan sama El Bolon gitu loh. Jadi kalau kalau teman itu kan terserah ya, mau baik atau buruk ya tetap teman. Nah, itu kunci dari marketing 4.0 gitu kan. Nah, elemen kunci pada teknik marketing ini adalah kepercayaan ya, kepercayaan antara brand gitu kan, antara antara konsumen gitu, dan kayak komitmen gitu, komitmen antara brand dan ya rekanan brand lain gitu. Misalnya misalnya mau bekerja sama dengan IT dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi kuncinya itu dari sana, itu sistemnya sangat luas sekali. Jadi lu harus bisa bekerja sama dengan konsumen lu harus bisa bekerja sama dengan pihak ketiga yang vendor, atau kalau lu bisa bikin sendiri aplikasinya dan lain sebagainya. Itu contoh ya, contoh aplikasinya, cuma contoh doang gitu kan. Terus kemudian yang seperti itu gitu, kalau lu menerima pembayaran dari cryptocurrency juga berarti lu harus mempercayakan dengan hal tersebut gitu kan, jangan sampai ya segala macem lah gitu kan. Kemungkinan-kemungkinan buruk yang bisa jadi terjadi gitu kan dalam transaksi tersebut. Jadi balik lagi, basicnya adalah kepercayaan dan relasi antara perusahaan atau perusahaan dengan perusahaan lain, atau dengan konsumen dan lain sebagainya gitu kan. Nah, jadi apa ya, istilahnya konsumen udah tahu tentang produk lu, udah tahu baiknya tentang produk lu, udah punya citra positif gitu kan, dan lain sebagainya gitu kan, dan akhirnya experience untuk mendapatkan produk tersebut dipermudah gitu. Jadi apa ya, uh, kayak konsumen itu lama-lama beli produk itu bukan cuman karena seneng gitu, bukan cuma karena kenyang gitu, tapi kayak ya udahlah, gue beli produk itu karena temen gue gitu loh. Ya, ini agak sulit diimplementasikan gitu. Jadi balik lagi kayak di awal, kayak kita mulai bisnis kan dari teman ke teman gitu kan. Tapi bagaimana ceritanya kita bisa membuat relasi teman ke teman ini jadi lebih luas ke arah dunia digital gitu. Nah, terus jadi target interaksinya bagaimana sih gitu kan. Jadi ya, ya pada marketing ini adalah relasi dari jaringan itu sendiri yang kita sudah punya gitu kan, jaringan yang sudah terjalin beberapa generasi. Jadi makanya ini agak berat ya, ini karena harus produknya udah besar duluan gitu, dan udah pasti produknya cukup lama gitu kan. Udah terjalin beberapa generasi di mana brand tersebut harus memiliki nama dan cukup dikenal di pasar secara positif juga dan secara masif gitu kan. Terus ya realitanya gimana sih kalau misalnya kita ngomongin marketing-marketing itu. Nah, jadi realitanya memang teknik-teknik tersebut dari 1.0 sampai 4.0 ya pasti akan adaptasi ya dengan situasi yang ada, kondisi yang ada, dan toleransi yang ada gitu kan di lapangan itu bagaimana. Jadi nggak jarang kayak yang dilakukan itu 2.0 gitu kan, atau bahkan 2.0 tapi barengan sama 1.0 dan lain sebagainya. Jadi bahkan ada dua atau lebih teknik marketing atau jenis marketing gitu kan yang dilakukan dalam satu waktu gitu kan. Untuk hal ini gue nggak bisa banyak ngomong sih ya, gue nggak bisa banyak ngomong karena memang ini udah ada ahlinya sendiri yang lebih dalam mendalami hal seperti ini gitu kan. Gue cuma implementer doang, gue punya beberapa jenis usaha dan gue mengimplementasikannya teknik-teknik ini dan ya berhasil gitu kan gitu. Dan apa ya, gue juga gak akan mengkritisi brand-brand lain bagaimana pemilik brand itu melakukan marketing dan lain sebagainya, karena gue yakin mereka juga punya ilmu sendiri, mereka punya pemahaman sendiri, dan mereka punya pasarnya sendiri gitu kan. Ya pada akhirnya gitu ya, pada akhirnya pasar itu bukan sesuatu yang bisa kita kontrol, dan siapapun ya mungkin kalau misalnya bicara ada orang yang bisa mengontrol pasar, enggak, pasar itu nggak bisa dikontrol gitu, karena banyak yang variabel yang tidak bisa kita ketahui ya, kayak kayak tren dan lain sebagainya gitu kan. Terus ada juga kayak ya banyak sih macamnya gitu kan. Jadi itu tadi gitu. Mungkin ada orang yang bisa menginfluence pasar, bisa mempengaruhi pasar, tapi kalau untuk mengontrol pasar itu secara langsung, gua agak kurang apa ya, gua kurang yakin sih ada orang yang bisa mengontrol pasar itu secara langsung. Gitu. Jadi itu apa ya, teknik marketing gitu ya. Marketing 1.0 to until 4.0 gitu kan. Jadi mungkin itu dulu ya secara secara singkat, dan gue tahu ini agak panjang. Oke, mungkin dari viewers yang pernah mencoba mau berbagi pengalamannya, silahkan bisa tulis di kolom komentar yang udah pasti gue baca gitu kan. Dan sebelum masuk ke konklusi ya, sebelum masuk ke konklusi, bagi yang senang sama video gue bisa nge-like, bagi yang nggak senang bisa dislike, terserah. Bagi yang memang menganggap ini sesuatu yang bisa berguna untuk masyarakat ya bisa di-share gitu kan.
Bagi yang memang mau mengikuti perkembangan tentang dunia bisnis, otomotif, dan psikologi secara bersamaan, ya bisa subscribe ke channel ini. Kalau bisa nggak mau, ya udah nggak apa-apa, gitu kan. Nah, konklusinya apa nih? Konklusinya adalah marketing yang paling baik adalah marketing yang mampu menyebarkan nama brand secara luas dan membuat apa ya, banyak khalayak itu penasaran dengan brand yang disebutkan gitu. Bisa membuat orang melakukan pembelian gitu kan, ada cash flow dan lain sebagainya gitu kan. Dan jangan dijadikan video ini juga sebagai step by step yang pagu gitu ya, enggak, karena masih banyak teori-teori lain yang perlu dipelajari gitu kan. Nah, ini cuma sebagai tambahan wawasan untuk pertimbangan juga, just play around and find out gitu. Jadi jangan jangan lupa tetap melakukan pencatatan gitu, pencatatan terhadap dinamika produknya gitu. Jadi kalau lu punya produk sendiri gitu, jadi lu lihat gitu, oh gue implementasi produk ini, implementasi teknik ini hasilnya seperti apa gitu kan. Nanti ada grafik dan lain sebagainya gitu kan. Ya, jadi biar tahu gitu lah efeknya gimana gitu. Paling itu aja dari gua, Green Mobat.